Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsalah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya itu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis pembersih matras yoga, di mana di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya membangun dan mengembangkan bisnis pembersih matras yoga. Nah, oleh karena itu nih, buat kalian yang punya bisnis pembersih matras yoga atau kalian ingin memulai bisnisnya, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya, karena di video ini akan kami jelaskan secara detail bagaimana sih tips triknya dan juga mulai step dari awalnya. Jadi nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsalah Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kamera C, apa sih itu produk pembersih matras yoga? Jadi sahabat, produk pembersih ini adalah cairan khusus sebentuk spray yang digunakan untuk membersihkan, menghilangkan bau, dan membasmi kuman atau bakteri dari permukaan matras yoga setelah latihan. Next pertanyaan, kamera C, apakah ini peluang bisnis yang bagus untuk pemula? Sahabat, jadi produk spray pembersih matras ini memiliki potensi bisnis yang besar untuk pemula, karena nih saat ini semakin banyak orang yang menjalani gaya hidup sehat melalui yoga ataupun olahraga rumahan. Nah, dengan bahan alami, aroma menyegarkan, dan kemasan yang praktis, produk ini bisa dipasarkan ke komunitas yoga, studio senam, atau dijual online sebagai produk niche yang bernilai tinggi dan berulang dibelinya. Next pertanyaan, kamera C, mengapa sih matras yoga ini perlu dibersihkan secara khusus dan kapan waktu terbaik menggunakan spray pembersihnya? Jadi sahabat, matras yoga ini menyerap keringat, debu, dan bakteri setelah digunakan. Nah, jika tidak dibersihkan dengan benar, maka matras ini bisa menjadi sarang kuman, menimbulkan bau tak sedap, dan cepat rusak. Karena itu nih, spray pembersih ini khusus digunakan setelah setiap sesi latihan untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan umur matrasnya bertahan panjang. Next pertanyaan, kamera C, apakah bisnis pembersih matras yoga ini bisa dimulai dari rumah? Lalu siapa target pasarnya? Dan apa saja keunggulannya? Jadi sahabat, jawabannya iya. Bisnis pembersih matras yoga ini sangat bisa dimulai dari rumah dengan modal kecil dan peralatan sederhana seperti botol spray, bahan alami seperti essential oil dan cuka apel, serta dapur bersih sebagai tempat produksi. Nah, target pasarnya sendiri ini meliputi pengguna yoga rumahan, pemilik studio yang atau game, kemudian pecinta produk alami, hingga komunitas hidup sehat. Nah, keunggulan ini terletak pada tren gaya hidup sehat yang terus naik nih, biaya produksi yang rendah, produk habis pakai yang mendorong repeat order, serta peluang branding sebagai produk ramah lingkungan dan juga aromaterapi. Bisnis ini fleksibel, mudah dijual online, dan berpotensi berkembang ke produk-produk pembersih alami lainnya. Next pertanyaan, kamera C, seperti apa sih bentuk dan kandungan utama dari pembersih matras yoga ini? Jadi sahabat, spray pembersih matras yoga ini berbentuk cair dalam bentuk semprot spray yang praktis digunakan langsung ke permukaan matras setelah latihan. Nah, kandungan utama ini terdiri dari alkohol untuk membunuh kuman secara cepat, essential oil seperti lavender, peppermint, ataupun lemon sebagai aromaterapi yang menyegarkan, zinc glycolate sebagai penetrala bau, serta bahan alami seperti white hazel atau air distilasi sebagai pelarut yang aman. Nah, kombinasi bahan ini tidak hanya efektif membersihkan, tetapi juga memberikan efek relaksasi dan kesegaran setelah berolahraga. Next pertanyaan, kamera C, bagaimana sih cara membuat pembersih matras yoga ini secara sederhana dari rumah? Oke sahabat, jadi kalian bisa membuat pembersih matras yoga sendiri di rumah dengan bahan alami dan mudah ditemukan. Cukup campurkan 1 cangkir air distilasi, sendok makan cuka apel ataupun white hazel sebagai antibakteri alami, dan 10-15 tetes essential oil seperti lavender, lemon ataupun tea. Nah, ini untuk aroma dan efek antimikroba. Nah, kemudian aduk rata, lalu tuangkan ke dalam botol semprot bersih, semprotkan ke matras setelah latihan, lalu lap dengan kain bersih. Nah, formula ini aman, murah, ramah lingkungan, dan efektif menjaga matras tetap bersih serta harum.
Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih jenis pembersih matras yoga yang ada? Oke sahabat, secara umum nih ya, pembersih matras yoga ini terbagi menjadi dua jenis nih. Pertama ada spray pembersih siap pakai. Nah ini berbentuk cairan dalam botol semprot yang langsung digunakan tanpa dibilas. Biasanya mengandung air distilasi, essential oil, alkohol, ataupun bahan alami seperti white hazel. Nah ini praktis dan cocok untuk penggunaan sehari-hari. Lalu yang kedua ada tisu basah pembersih matras. Tisu sekali pakai yang sudah dibasahi dengan formula pembersih alami. Ini cocok untuk penggunaan saat berpergian ataupun di studio yoga. Keduanya bisa diformulasikan dengan varian aroma seperti lavender, peppermint, ataupun lemon dan sering dipilih nih karena praktis, higienis, dan memberikan efek relaksasi. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih langkah awal dalam memulai bisnis pembersih matras yoga ini? Lalu berapa modal yang dibutuhkan dan peralatan apa saja kira-kira yang diperlukan? Jadi sahabat, langkah awal memulai bisnis pembersih matras yoga ini dimulai dari riset pasar dan formulasi produk sederhana berbahan alami seperti air distilasi, essential oil, dan cuka apel ataupun white hazel. Nah setelah itu siapkan kemasan botol spray, label produknya, dan izin usaha jika ingin dijual luas. Nah modal awal ini cukup terjangkau ya, mulai dari 500.000 hingga 2 juta tergantung skala. Nah ini sudah mencakup bahan baku, botol, dan alat bantu. Kemudian peralatan yang dibutuhkan ini meliputi gelas ukur, corong, botol spray, label printer, dan kain bersih untuk uji coba. Bisnis ini bisa dimulai dari rumah dengan potensi keuntungan menarik dan repeat order yang tinggi. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana cara menentukan formula pembersih matras yoga yang tepat dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses produksinya? Jadi sahabat, menentukan formula yang tepat ini dimulai dengan memilih bahan yang aman, efektif, dan ramah lingkungan. Idealnya nih, gunakan air distilasi sebagai pelarut, essential oil seperti lavender, lemon, ataupun teh yang untuk aroma dan antibakteri alami, serta tambahan seperti white hazel ataupun cuka apel sebagai pembersih dan penyeimbang pH. Pastikan juga takarannya seimbang agar tidak terlalu kuat atau meninggalkan residu. Nah dalam proses produksi, perhatikan kebersihan alat, takaran yang konsisten, keamanan bahan, serta uji coba kestabilan produk. Label juga harus mencantumkan komposisi, tanggal produksi, dan petunjuk pakai untuk membangun kepercayaan konsumen. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih yang perlu diperhatikan dalam produksi, pengujian, dan pengemasan pembersih matras yoga ini? Oke sahabat, di dalam produksi pembersih matras yoga ini penting nih untuk menjaga kebersihan ruang dan alat, menggunakan bahan berkualitas, serta mengikuti takaran formula secara konsisten. Nah pada tahap pengujian, pastikan juga kestabilan aromanya, daya bersihnya, keamanan untuk kulit, serta pastikan tidak meninggalkan bekas lengket di matras. Nah uji coba juga sebaiknya dilakukan di berbagai jenis matras. Untuk pengemasan, gunakan botol spray yang kuat dan aman, lengkapi dengan label informatif yang mencantumkan komposisi, petunjuk pakainya, tanggal produksi, dan peringatan jika perlu. Kemasan yang menarik dan profesional ini akan meningkatkan kepercayaan dan nilai jual produk kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apa strategi pemasaran efektif, cara membangun brand, dan hal yang perlu dipertimbangkan nih di dalam menentukan harga jual produk pembersih matras yoga ini? Jadi sahabat, strategi pemasaran efektif ini dimulai dari mengenali target pasarnya, komunitas yoga studio, dan pengguna gaya hidup sehat, lalu aktif di media sosial dengan konten edukatif, testimoni, dan juga demo produk. Nah, kolaborasi dengan instruktur yoga atau influencer juga ampuh. Ini untuk membangun brand, tentukan juga identitas visual, baik itu logonya, warnanya, nama uniknya, sertakan klaim alami atau vegan friendly jika relevan, dan jaga konsistensi dalam kemasan serta pelayanannya. Nah, di dalam menentukan harga jual, pertimbangkan juga biaya produksi, kemasan, tenaga kerja, margin keuntungan, serta harga pasar kompetitor. Pastikan harga ini mencerminkan kualitas namun tetap terjangkau bagi target konsumen kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara memilih platform yang tepat untuk jualan online serta strategi agar pembersih matras yoga ini dikenal luas dan dipercaya konsumen? Jadi sahabat, pilihlah platform jualan online ini sesuai dengan target pasar. Gunakan misalnya Shopee, Tokopedia, atau Lazada untuk menjangkau pasar umum, serta Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis untuk pemasaran visual dan interaksi langsung. Nah, website pribadi ataupun marketplace seperti Etsy juga bisa dipertimbangkan untuk segmen premium atau luar negeri. Agar produk dikenal dan dipercaya, fokuslah pada strategi konten edukatif, baik manfaatnya, cara pakainya, kandungan alaminya. Tampilkan juga nih testimoni nyata dan bangun citra brand yang konsisten dan profesional. Berikan promo awal, jaminan kualitas, serta kemasan menarik untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan konsumen. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan menangani keluhan pelanggan dalam bisnis pembersih matras yoga ini? Jadi sahabat, untuk mendapatkan pelanggan tetap, pastikan nih kualitas produknya konsisten, berikan layanan cepat dan ramah, serta tawarkan program loyalitas seperti diskon pembelian ulang atau bundling. Menjalin kerjasama dengan reseller juga bisa dimulai dengan menyediakan paket harga khusus, dukungan promosi nih baik foto
foto, caption atau konten, dan sistem komisi yang menarik. Pilih reseller yang aktif di komunitas yoga atau wellness. Kemudian, dalam menangani keluhan pelanggan, tanggapi dengan cepat, dengarkan keluhannya dengan empati, berikan solusi seperti penggantian ataupun refund jika diperlukan. Gunakan masukan mereka untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Nah, karena kepuasan pelanggan ini adalah kunci keberlanjutan bisnis kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi yang harus ada pada label produk pembersih matras yoga ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini sangat penting nih karena mencerminkan profesionalisme, melindungi isi produk, dan menarik perhatian konsumen. Nah, untuk pembersih matras yoga ini disarankan menggunakan botol spray berbahan PET atau HDPE yang tahan cairan dan tidak mudah bocor. Kemasan juga harus ergonomis nih, mudah digunakan dan aman saat dikirim. Label produk wajib mencantumkan nama produk, komposisi, petunjuk penggunaan, tanggal produksi atau kadaluarsa, isi bersih, informasi produsen dan peringatan pengguna jika ada, serta izin edarnya. Kemudian desain label yang menarik, informatif dan konsisten ini akan memperkuat citra brand serta membangun kepercayaan konsumen kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara menentukan kemasan, tips hemat dalam kemasan, dan cara menghindari kemasan bocor dalam bisnis pembersih matras yoga ini? Baik sahabat, ukuran kemasan ini dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan pasar ya, seperti 100 ml untuk pengguna personal, 250 ml untuk penggunaan rutin, dan 500 ml untuk studio yoga ataupun refill. Nah, untuk pemasan hemat, beli botol dalam jumlah grosir, gunakan label cetak sendiri, dan pilih desain kemasan yang efisien namun tetap menarik ya. Hindari kemasan bocor dengan memilih botol berkualitas seperti PET atau HDPE. Pastikan juga tutupnya rapat ulir atau spray lock yang kuat. Lakukan uji kebocoran sebelum dijual. Gunakan segel atau shrink wraps tambahan agar aman selama pengiriman. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih strategi pemasaran efektif nih untuk memulai dan mengembangkan bisnis pembersih matras yoga ini, dan apa saja tips triknya? Oke sahabat, strategi pemasaran efektif ini dimulai dengan membangun brand yang kuat dan kredibel. Lalu fokus nih pada konten edukatif seperti seputar kebersihan matras dan manfaat bahan alami. Manfaatkan juga media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menampilkan demo penggunaan, testimoni, dan behind the scan produksinya. Gunakan strategi soft selling dengan menggandeng influencer yoga ataupun komunitas sehat. Nah, untuk memperluas pasar, sediakan promo bundling, diskon pengenalan, dan sistem reseller. Tips pentingnya, jaga konsistensi visual brand, tanggapi pesan dengan cepat, dan gunakan hashtag yang relevan, dan bangun komunikasi hangat dengan pelanggan agar tercipta loyalitas. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha pembersih matras yoga ini? Baik sahabat, legalitas ini penting ya untuk memastikan usaha itu berjalan sah dan dipercaya konsumen. Yang dibutuhkan ini adalah izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga, dari Kementerian Kesehatan dan label kemasan sesuai dengan regulasi. Nah sahabat, PKRT ini mencakup produk seperti sabun dan pembersih dan harus didaftarkan dengan menyertakan hasil uji lab, formulasi, label, serta data usaha. Proses PKRT sendiri ini biasanya memakan waktu 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya masih skala rumahan asalkan memenuhi standar keamanan. Lalu untuk biaya legalitas bervariasi nih, berkisar antara 2 sampai dengan 10 juta tergantung skala usaha dan pendampingannya. Tanpa legalitas, produk bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih penting membuat branding dan merek sendiri dalam bisnis pembersih matras yoga ini? Oke sahabat, membuat branding dan merek sendiri ini sangat penting ya, karena membedakan produk Anda dari pesaing, membangun kepercayaan konsumen, dan menciptakan identitas yang mudah diingat. Dengan merek yang kuat, produk Anda tidak hanya dilihat sebagai pembersih biasa, tetapi sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Branding yang konsisten, mulai dari logo, warna, kemasan, hingga gaya komunikasi, membantu menciptakan kesan profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform. Merek yang kuat juga membuka peluang kerjasama, repeat order, dan ekspansi bisnis jangka panjang. Selain itu nih sahabat, merek ini merupakan syarat untuk memperoleh izin edar PKRT. Maka UMKM ini perlu memiliki sertifikat plat merek hakinya ataupun bukti pendaftaran mereknya. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih desain kemasan ini penting dalam bisnis pembersih matras yoga dan apa saja jenisnya? Oke sahabat, jadi desain kemasan ini sangat penting ya, karena menjadi kesan pertama yang dilihat oleh konsumen, mencerminkan kualitas produk, dan mempengaruhi keputusan untuk membeli. Dalam bisnis ini, kemasan itu harus menarik, informatif, dan mencerminkan kesan sehat, alami, serta profesional. Desain yang baik ini juga memudahkan produk dikenali dan dibedakan dari kompetitor. Nah, jenis kemasan yang umum digunakan ini antara lain, pertama ada botol spray plastik, ini PET atau HDPE, ini ringan, aman, dan mudah digunakan. Lalu ada botol refill stand up pouch, ini lebih hemat dan ramah lingkungan. Lalu ada kemasan mini atau travel size. Nah, ini praktis untuk dibawa ke studio ataupun
ataupun bepergian. Nah, memilih desain kemasan yang sesuai ini akan memperkuat brand, meningkatkan daya tarik, dan membuat produk lebih layak jual di toko fisik maupun toko online. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih pembersih matras yoga ini penting dan apa saja contoh merek yang tersedia di pasaran? Oke sahabat, pembersih matras yoga ini penting ya karena matras ini sering menyerap keringat, debu, dan bakteri selama latihan yang bisa menimbulkan bau tidak sedap dan resiko infeksi kulit jika tidak dibersihkan secara rutin. Nah, penggunaan pembersih ini khusus untuk membantu menjaga kebersihan, memperpanjang umur matras, serta memberikan efek relaksasi melalui aromaterapi. Nah, beberapa contoh merek pembersih matras yang ada di pasaran ya, antara lain ada Manuka Mattress, ini menggunakan bahan alami yang tersedia di berbagai aroma. Lalu ada Oral Yoga Mat Spray, ini vegan friendly dengan formula alami dan essential oil. Ada Asutra Yoga Mat Cleaner, ini diformulasikan dengan tea tree oil dan aman untuk semua jenis matras. Lalu Gayam Yoga Mat Wash, ini populer guna yoga rumahan ataupun studio. Nah, produk-produk ini umumnya menunjukkan keunggulan seperti antibakteri, bebas bahan kimia keras, dan ramah lingkungan yang bisa menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan produk lokal yang serupa. Nah sahabat, berikut ini adalah produk pembersih matras yoga yang sudah terdaftar di Haki dan izin edar PKRT Kemenkesnya sahabat ya. Ini ada nih contohnya, ada Utama Spice teman-teman. Jadi sudah ada Hakinya juga, sudah terdaftar izin edar PKRT-nya teman-teman. Jadi nanti ini bisa kalian cantumkan nih di branding kalian di sosial media bahwa kalian sudah terdaftar izin edar PKRT dan juga sudah paten merek Haki sahabat. Kemudian produk kedua ada nih pembersih matras juga, ada Yoga Mat Cleaner. Di sini mereknya Pure Habit. Nah di sini juga sudah terdaftar Hakinya teman-teman. Kemudian untuk PKRT izin edarnya juga sudah terbit, bisa dicek secara online sahabat. Nah nanti produk-produk ini kalian jika sudah lengkap legalitasnya bisa kalian tampilkan nih sebagai kelebihan kalian dan berbeda dengan produk lainnya. Lalu ada lagi sahabat, bisa kita lihat di sini ada Onete dan logo. Di sini sudah ada Hakinya juga dan juga sudah ada izin edar PKRT Kemenkesnya sahabat. Jadi ini adalah produk-produk yang sudah terdaftar di Haki dan juga sudah memiliki izin edar PKRT. Jadi bebas dijual seluruh Indonesia, wilayah yang nasional sahabat. Lalu ada lagi nih sahabat, ini ada Kin Plus Eli. Nah ini juga sudah terdaftar di Hakinya dan juga sudah terdaftar di izin edar PKRT Kemenkesnya. Semua legalitas ini nanti bisa dicek secara online sahabat untuk memastikan bahwa sudah terdaftar dan dilindungi oleh negara secara sah dan legal. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih emangnya jenis produk PKRT yang harus memiliki legalitas sebelum dipasarkan? Oke sahabat, jadi produk-produk PKRT dan perbekalan kesehatan rumah tangga ini wajib memiliki legalitasnya agar aman, sah, dan legal saat dipasarkan. Nah, legalitas ini diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen dan kelancaran distribusi produk di pasar. Nah sahabat, berikut ini adalah beberapa kategori produk dengan izin edar PKRT yang wajib kalian miliki. Pertama ada kategori tisu dan kapas, lalu ada sabun cuci, ada pembersih, perawatan bayi dan ibu, antiseptik dan desinfektan, dan juga pewangi. Nah masing-masing kategori ini memiliki beberapa contoh produk sahabat. Misalnya untuk tisu dan kapas, ini produknya ada tisu basah, cotton bud, tisu wajah, tisu toilet, kertas wajah, dan lainnya. Lalu untuk kategori sabun cuci nih ada deterjen, kemudian enzim mencuci, sabun cuci batang, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain, dan lainnya. Lalu ada produk pembersih. Nah ini contohnya ada pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, mebel, karpet, pembersih motor, mobil, pembersih kayu, lantai, pembersih noda, multiguna, ataupun sabun cuci tangan. Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu, contohnya ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI, dan produk lainnya. Lalu untuk kategori antiseptik dan desinfektan, ini contohnya ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, dan lainnya. Lalu untuk kategori pewangi, ini contoh produknya ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air, pewangi lemari, pewangi telepon, dan pewangi lainnya sahabat. Nah jadi kategori produk-produk ini yang sudah disebutkan ini wajib memiliki namanya izin edar PKRT sebelum dipasarkan ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih syarat agar dapat sertifikat izin edar PKRT ini? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT ini ya, UMKM ini perlu memiliki akun OSS badan usaha nih. Boleh itu PT, CV, minimal PT perorangan. Karena nanti pendaftaran akun ini melalui PB Unku di sistem OSS. Lalu siapkan juga desain kemasan produknya, sertifikat paten merek Hakinya, ataupun bukti pendaftarannya jika belum terbit sertifikatnya. Lalu stempel nama perusahaan, mengisi formulir verifikasi produk, dan menyediakan hasil uji lab produk jadi. Nah pengujian juga dapat kalian lakukan di laboratorium kesehatan setempat di daerah kalian. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih syarat dokumen untuk mengajukan PKRT ini? Kalau saya masih produk rumahan, apakah bisa juga PKRT? Jadi sahabat, jawabannya adalah bisa. Karena memang PKRT ini untuk UMKM skala rumahan dan produknya masih skala kecil ya. Yang terpenting nih syarat dokumennya terpenuhi agar proses berjalan lancar sampai dengan PKRT yang terbit. Nah persyaratan izin edar PKRT ini baru dibagi menjadi dua ya sahabat ya. Ada
ada persyaratan administrasi dan juga teknis nih yang dilampirkan dalam beberapa persyaratan sebagai berikut. Untuk pertama, ada data administrasi. Nomor 2, ada formulir AA, yaitu formula dan prosedur pembuatan. Yang ketiga, ada formulir BB, ini berisi tentang spesifikasi bahan baku dan juga wadahnya. Yang keempat, formulir CC, ini berupa spesifikasi dan stabilitas produk jadi. Yang kelima, formulir DD, ini berisi tentang kegunaan dan juga contoh. Dan yang keenam, yaitu persyaratan khusus. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada contoh sertifikat PKRT? Ada sahabat, berikut nih contoh gambaran dari penjelasan sertifikat PKRT ya. Kami tampilkan di layar sahabat ya. Jadi ini PB Unku, ada nomornya. Kemudian ada Kemenkes RI PKD sahabat. Jadi di sini berupa nomor izin edar PKD. Lalu ada nama dagang produknya, kategori produk, subkategori jenis produknya, kemudian untuk bahannya seperti apa dan warnanya, kemasannya apa saja, produksinya di mana, dan jangka waktu berapa lama. Di sini untuk PKRT itu berlaku selama 5 tahun ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana nih jika produk PKRT memiliki beberapa kemasan? Tenang aja sahabat, jadi silakan daftarkan saja semua jenis kemasan dan neto dengan maksimal per kemasan 3 neto ya, karena nanti ini akan muncul di lampiran sertifikat PKRT kalian. Nah seperti ini contohnya, kalian bisa dilihat di layar ya, itu lampiran, nomor izin PKRT-nya, Kemenkes RI berapa. Nah ini kemasannya ada pouch, botol, jerigen, dan drum. Nah masing-masing silakan kalian isi maksimal 3, karena nanti ada space yang terbatas di dalam sistemnya sahabat. Jadi silakan saja kalian isikan saja, dimana nanti ini akan muncul di lampiran sertifikat PKRT kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada survei atau kunjungan dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana jika sertifikat mata merah haki ini belum turun atau belum terbit? Oke sahabat, jadi tidak ada survei atau kunjungan offline ya, karena saat ini semua sistem pengajuan PB Unku ini dalam hal ini PKRT dilakukan melalui OSS dengan mengupload dan menginput semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT ini. Nah lalu jika sertifikat haki kalian belum terbit, nggak masalah, yang penting ada bukti pendaftarannya sahabat ya. Lalu lampirkan juga nih surat pernyataan bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apakah PKRT ini bisa dicek secara online dan seperti apa hasil cek online ini? Jadi sahabat, jawabannya adalah bisa. Jadi semua legalitas itu bisa dicek secara online ya sahabatnya. Nah jika sudah terbit sertifikat PKRT juga, maka nanti nomor izin edar PKRT ini dapat dicek juga secara online di link berikut sahabat. Kalian bisa cek di layar linknya ya. Dan nanti kalian pilih aja nih ceknya, mau by nama, by produsen, atau by pabriknya. Nah kalian tinggal klik aja, lalu silakan kalian cari saja di situ, akan muncul nanti hasilnya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, ada nggak nih contoh atau penjelasan dari produk kemasan PKRT? Oke sahabat, akan kami jelaskan. Di sini kalian bisa cek di layar ya, contoh penerapan nomor izin edar PKRT-nya. Di sini ada nama produknya apa, kalian harus punya nama merek nih. Lalu ada keterangan umum cara pemakaiannya seperti apa, kemudian ada peringatan, barcode produk juga, kandungan bahan aktifnya, lokasi pelabelan, penjelasan lokasi produk, dan berat neto produk sahabat. Nanti ini gambarannya ya. Nah kalian sesuaikan aja nih dengan contoh produk kalian dengan yang ada di pasar. Nah nanti kalian tinggal berikan pembeda sedikit supaya lebih estetik dan juga lebih bernilai sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi seperti OSS, AHU, ataupun Kemenkes? Oke sahabat, mengurus legalitas usaha ini misalnya sabun cuci baju bukan sekedar formalitas ya, tetapi itu adalah langkah penting agar produkmu sah secara hukum, diakui pasar, dan terlindungi oleh negara. Dengan membayar PNBP nih ya, usaha itu tercatat resmi dan lebih dipercaya oleh konsumen maupun mitra bisnis. Perlu diingat juga ya sahabat, legalitas seperti haki itu berlaku 10 tahun dan izin edar PKRT itu berlaku 5 tahun. Jadi pastikan selalu diperbaharui agar bisnis kalian tetap aman, profesional, legal, dan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Kalian mau kan? Sahabat, mulailah dari kecil tapi serius nih. Produksi 5-10 liter dulu spray pembersih matras yoga terlebih dahulu. Gunakan bahan alami seperti air distilasi, essential oil, dan white hazel. Kemas dengan rapi seolah itu produk premium yang layak dipajang di rak toko. Beri nama unik dan mudah diingat seperti Yoga Clean atau Matzen agar mudah dikenali dan memiliki identitas brand yang kuat. Lakukan uji coba ke tetangga, teman, ataupun komunitas yoga terdekat, karena dari mereka lah masukan jujur dan dukungan awal bisa didapat. Gunakan botol bekas atau kemasan refill ramah lingkungan sebagai alternatif mat tanpa mengurangi tampilan profesional. Ambil foto produk di tempat yang terang dengan latar bersih dan natural agar cocok dipasarkan secara online. Meskipun bisnis ini dimulai dari rumah, keseriusan dalam tampilan dan kualitas akan jadi penentu kepercayaan dan daya tarik konsumen pertama kalian.
Usaha pembersih matras yoga ini bisa dimulai dari rumah, dari botol-botol kecil, tapi jangan biarkan mimpimu ikut kecil. Yang dilihat orang itu bukan cuma aroma yang segar atau antibakterinya ampuh, tetapi seberapa serius kamu membangun brand dan produk yang bisa dipercaya. Legalitas mungkin terasa ribet di awal, seperti harus gelar matras sebelum mulai yoga, tapi justru itu yang membuat bisnismu punya pijakan kuat. Kalau ingin produkmu masuk ke studio yoga, marketplace besar, atau dipercaya pelanggan dari luar kota, izin usaha seperti NIB, HAKI, dan PKRT ini bukan sekedar syarat, tapi itu adalah pondasi yang akan mengokohkan langkahmu. Karena produk tanpa legalitas itu seperti jualan di ruangan gelap, ada tapi sulit dilihat dan rawan disingkirkan. Berani legal berarti berani melangkah lebih maju lagi. Kamu bukan sekedar pembuat pembersih matras yoga, kamu adalah bagian dari gaya hidup sehat yang lebih bersih dan sadar lingkungan. Setiap botol yang kamu racik membantu seorang menjaga higienitas saat berolahraga, menjaga matras tetap awet, dan menciptakan pengalaman yoga yang nyaman. Kalau spraymu bisa membersihkan matras dari bakteri dan bau, maka legalitas itu bisa membersihkan jalanmu menuju pasar yang lebih luas lagi dan resmi. Bayangkan suatu hari nanti brandmu dikenal dan dipercaya oleh studio yoga besar, komunitas wellness, atau bahkan masuk ke rak toko sebelah merek luar negeri. Kenapa tidak? Tapi ayo jujur, mau sampai kapan ragu ngurus izin? Mau jualan diam-diam terus? Padahal peluang ini makin terbuka lebar. Produk legal bisa masuk ke marketplace resmi, kerjasama dengan instansi olahraga, toko organik, hingga peluang ekspor. Legalitas adalah tiket masuk ke panggung besar, tempat UMKM yang serius tampil dengan percaya diri. Yang hebat itu bukannya langsung besar, tapi yang berani memulai dengan cara yang benar. Karena sukses yang berkah bukan yang instan, tapi yang tumbuh dengan taat dan berkelanjutan. Oke sahabat, kalian masih bingung nih soal urus legalitas pembersih matras yoga seperti izin edar PKRT atau HAKI-nya? Atau ragu bagaimana cara urusnya agar usaha aman, tenang, sah, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa gratis ya teman-teman. Silahkan, kami akan membantu pengurusan PKRT tanpa ribet, pasti terbit, step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silahkan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video kami ya. Silahkan kepoin aja. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT sahabat, di mana saat ini all in terima beres tanpa ribet dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja, dan itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara 2 juta. Jadi sahabat, standar layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, kemudian pasti terbit sahabat. Di mana paket ini nanti kalian akan mendapatkan free uji lab, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan, konsultasi, pengurusan pembayaran PNBP, kemudian pemantauan hingga sertifikat izin edar PKRT yang terbit sahabat. Jadi sahabat, jika kalian ada yang ditanyakan atau konsultasi gratis ya sahabat, silakan kalian hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya ada di layar, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video sahabat. Di situ ada portofolio dan juga contoh-contohnya sahabat. Nah sahabat, selain itu juga kami menyediakan berbagai macam layanan untuk membantu teman-teman lebih maju lagi untuk naik level. Ada NIB, NPWP, PRT, Patemeter HAKI, kemudian paten perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan lainnya sahabat. Silakan kalian manfaatkan promo-promo yang ada dan kalian untuk membantu kami siap sahabat. Jadi sahabat, jika ada yang ditanyakan silakan ya. Kalau mau konsultasi juga gratis sahabat. Ingat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Nah sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga informasinya bermanfaat, menambah wawasan, dan membangkitkan semangat kalian untuk mulai berusaha dan mengembangkan usaha kalian. Kami doakan semoga kalian lebih maju, lebih sukses, dan semakin berkembang. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Jangan lupa mohon di subscribe, like, serta di share video ini, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.